Pasukan Pemberantas Stres dengan gue Novita, gue Irma, dan gue Jenis. Hari ini kita akan membahas tentang isu-isu yang lagi hot dan panas nih di kalangan umuran usiaan kita, yaitu tentang mental health. Nah, di sini kita mau cerita dulu nih pengalaman pribadi kita. Coba dari Jenis deh, cerita dong, sharing gitu tentang pengalaman kamu tentang mental health. Oke, jadi memang hari-hari ini teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, kita tuh pastilah semua orang, terutama yang seumuran kita ya. By the way, kita ini umur 24 ya. Oke, umur 97 teman-teman, yang umur 97 pasti kan lagi Nah, kalau yang teman-teman umur 24 itu kan pasti lagi masa-masanya baru kerja lah. Kayak baru kerja setahun atau 2 tahun. Sama kayak gue juga baru kerja sekitar 2 tahun gitu lah, Novma. Nah, kerjaan gue itu as a sales, as a marketing tuh di masa pandemi kayak gini pusing banget. Karena kan kalian tahu yang namanya sales, yang namanya harus jualan itu pasti ada target penjualan. Nah, di kondisi lagi kayak gini tuh target penjualan tuh nggak berkurang, satu, tapi untuk cari pelanggannya juga susah banget zaman sekarang, ya nggak sih? Karena kan ya nggak bohong gitu, masa pandemi kan semua sektor, kalangan, pekerjaan apapun tuh kena gitu. Jadi stres banget lah, apalagi sekitar after PPKM lah ya, sebulan ke belakang, kerjaan gue tuh akhirnya ada WFH juga. Dan kalau misalkan gue WFH tuh gue nggak bisa kerja, gue nggak bisa cari nasabah, gue nggak bisa ngapa-ngapain karena semua data-data segala macam tuh emang harus nyarinya tuh di kantor. Sedangkan ke kantor nggak boleh. Kalau ke kantor takut kena sidak katanya kan, takut kena sidak dibanding nanti kantor gue harus bayar kan lebih nggak mungkin kan. Jadi ya udah kita dirumahkan. Tapi kalaupun dirumahkan, gue gak bisa kerja juga gitu, tau nggak bisa jualan karena gak bingung. Fokus juga kan di rumah. Gak fokus juga, terus gitu nggak tahu mau jualan apa karena bingung lah, data ya gitu segala macam tuh nggak ada gitu. Jadi memang benar-benar stres banget lah sebulan 2 bulan kemarin tuh, kayak setiap kali jualan ya bingung ya, gue mau jualan apa lagi gitu. Terus gitu, aduh ya ampun, gue cuma jualan yang produk-produk kecil aja tuh bener-bener semua orang bilang lagi nggak bisa kayak gitu. Jadi memang pusing sih. Banget. Terus apa tuh yang lo lakuin untuk mengurangi pusingnya itu tuh? Kan stres banget tuh udah di rumah, gak ketemu orang, gak kemana-mana. Apalagi gue ekstrovert kan? Iya sih. Iya benar-benar. Gue harus banget ketemu orang, benar. Jadi ya untungnya sekalipun gue kayak kerjaannya memang harus dirumahkan, tapi gue masih boleh ke kantor sih. Dan gue memang gak bisa diem di rumah 100% gitu loh, kayak setiap hari gue di rumah gak bisa. Jadi gue tetap akan ke kantor, gue tetap akan ketemu orang, kayak gitu-gitu. Dan ya udah, cara satu-satunya adalah gue ya tidak mengasoskan diri gue gitu. Karena kalau misalkan kebayang kayak gak ketemu orang, terus gitu lagi pusing banget, stres banget sama kerjaan, itu benar-benar bikin jadi ya tambah makin down ya. Iya, makin kayak aduh, gua hidup ngapain ya gitu tuh nggak bener. Karena jadi pas bangun gitu ya kayak aduh, gue mau ngapain lagi ya, kayak gitu, bingung tau nggak gitu. Ngerasa nggak ada kegiatan lagi. Ngerasa nggak ada kegiatan. Jadi mau nggak mau ya gue tidak mengasoskan diri dengan cara ya udah, kalau misalkan memang bisa ketemunya by Zoom, ya udah at least ketemu aja dulu by Zoom. Atau kalau misalkan memang masih bisa ketemu sama 1-2 orang gitu kan, karena memang tuntutan pekerjaan gue juga yang kalau misalkan gue harus datang ke kantor sesekali, gue masih bisa datang. Terus tau nggak, pernah lagi zamannya PPKM kan gak boleh makan sama sekali kan. Gue stres banget itu, karena kan gue tuh setiap hari harus makan keluar. Kalau gue kan gue kerja, jadi gue makan di luar nih ya sebelum PPKM. Terus pas pertama kali PPKM ada, seminggu pertama itu kan gak bisa makan di luar. Makannya cuma ngegojek doang gitu loh. Kalau di kantor kan gak seru. Terus sempat ada boleh sama pemerintah tuh makan 20 menit. Ya 20 menit. Gue makan beneran itu ke kafe, terus culun banget. Gue kayak orang gak pernah kafe, ya ampun kafe kayak gini ya. Terus gitu gue happy banget tahu makan kayak gitu doang tuh happy banget ya. Jadi ya teman-teman, carilah apa yang membuat kalian tuh
bisa bikin happy gitu kan. Kalau misalkan setiap orang beda-beda, kalau gue memang harus ngomong ya kan. Dengar kan dari tadi yang ngomong gue terus, ini gue ngomong. Kita dengerin. Nanti ada bagian Jadi kalau misalkan nih, apa yang bisa teman-teman keluarin ya keluarin aja, luapin gitu. Kalau misalkan teman-teman sukanya main games tapi jangan berlebihan. Ya, betul. Kalau misalkan teman-teman sukanya nonton drakor, ya nonton drakor lah gitu ya. Gue juga selain harus ketemu orang, se-extrovertnya gue ya, se-extrovertnya orang ya, semua orang, mereka pasti tetap butuh yang namanya me time, benar gak sih? Iya betul. Tetap perlu me time kan. Nah ya udah, nah cara me time gue satu-satunya adalah gue nonton drakor. Nonton aja yang gue suka gitu, tapi ya jangan berlebihan juga lah, jangan lebay kali. Iya kan, tahu kan? Iya, ngerti. Kita geng drakor juga nggak sih? Enggak. Iya. Iya. Suka drakor kan. Nah, gue nonton drakor gitu, terus ya udah nonton aja yang ya intinya sesuatu yang bisa membuat lu happy lah gitu. Cari kegiatan, cari aktivitas gitu sih kalau gua. Berarti me time harus ada me time-nya juga, harus bisa cari tahu apa yang kalian tuh suka sebenarnya kan. Jadi dengan kalian ngelakuin apa yang kalian suka, kalian juga akan ke-recharge. Jadi kayak nggak stres-stres amat gitu. Iya, apalagi kan kita bahasnya mental health ya. Iya. Kan jiwa kita gitu ya, jiwa tuh butuh yang namanya penghiburan. Betul. Ya kan? Iya, betul. Hiburan apa kayak gitu ya, perlu diisi gitu supaya dia nggak drain kan. Iya. Oke. Kalau Irma gimana, Mak? Punya cerita apa tuh? Duh, kalau gue sebenarnya sebelum kerja sih. Sebelum kerja dan kerja ada sih bagian part Kita stres. kan baru lulus ya? Udah, gue udah kerja. Bagian part tuh sebenarnya dalam hidup tuh pasti ada nggak sih bagian stres-stresnya gitu kan. Nah, kalau gue tuh sempet sebelum gue kerja itu proses pencarian kerjanya itu loh yang bikin gue stres. Karena sebelum pandemi gue lulus tahun 2019 itu lulus kuliah. Gue itu punya rencana, pasti kita semua punya rencana kan, beres lulus punya rencana buat masa depan masing-masing. Kalau gue waktu itu punya rencana, gue pengen lanjutin S2 tapi di luar negeri, ke Korea ya? Iya, ke luar negeri. So waktu itu gue memutuskan untuk ya udah gue les bahasa. Dan berjalan les bahasa, tiba-tiba ada nih si pandemi ini datang. So dari situ, waduh ini nggak bisa dilanjutin. Gue nggak mungkin belajar keluar negeri kan karena ada pandemi. Di situ gue buntu, jujur. Kayak nggak tahu harus apa gitu. Iya, karena nggak ada plan lain gitu selain buat nerusin kuliah. Terus di situ, jujur gue sangat drop di situ karena rencana gue yang udah gue susun matang menurut gue dari dulu harus hancur gitu kan pada saat itu. Aduh itu mentok banget. Akhirnya memutuskan ya udah cari kerja, dan cari kerja itu masa pandemi susah banget karena banyak orang di PHK. Bener kita kan? baru lulus nih semuanya cari kerja susah. Iya benar, apalagi ya teman-teman yang baru lulus banget ya. Jangan kan fresh grad yang udah punya pengalaman kerja aja susah banget. Iya benar banget. Banyak yang di PHK juga. Iya, nah yang itu kerasa banget sih. Terus sempat ngelamar ke banyak perusahaan, di interview beberapa kali, tapi abis itu kayak nggak ada panggilan sama sekali kan. Iya. Ghosting juga. Ghosting ya mak. Di ghosting bukan sama cowok dong. Kerjaan suka nge-ghosting kita. Iya kan sama tuh, interview tahap 1, tahap 2 tuh hilang. Iya, nah itu dia. Terus aduh, gue tuh kayak udah down banget, ngerasa apa sih kurangnya gue gitu loh. aduh, Cuma di mata Heaven doang. Kamu sempurna. Terus ya down banget sih waktu itu, kayak nggak bisa mikir lagi kan. Terus hari-hari gue tuh cuma bisa nangis, ya ampun gue tuh bisa lakuin apa gitu. Karena gue orang introvert ya, berbalik sama gue tuh cuma bisa pada momen-momen itu. Di sini extrovert cuma Jenis kan? Iya, hanya Jenis. Oke. Aku introvert banget. Jadi pada momen itu gue cuma bisa ngurung diri gue di kamar, dan gue kayak aduh apa sih salahnya diri gue, apa kurangnya diri gue gitu. Sampai gue nggak bisa dapat kerjaan. Jadi kayak self doubt kan? Yes. Ya self doubt gitu. Nah terus pada satu sisi gue belajar, kenapa sih gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Gue tuh mulai bertanya gitu. Gue mulai berserah sama Tuhan, satu titik gue mulai berserah sama Tuhan. Karena gue udah mentok banget, gue gak bisa lakuin apa-apa. Gue cuma bisa berserah sama Tuhan. Terus waktu gue berserah sama Tuhan, gue nangis, Tuhan gimana ya, gue harus kayak gimana. Gue realize gue tuh punya hobi yang kenapa selama gue lagi kesusahan itu tuh gak terpikirkan sama gue gitu. Karena gue tuh suka kerajinan, gue tuh suka kerajinan banget, gue suka bikin Irma banget. Iya banget. Yang mengenal Irma itu Irma banget. Nah di situ akhirnya gue berpikir untuk menekuni hobi gue gitu. Terus gue mulai belajar jahit ke mama gue, karena mama gue dulu gue juga penjahit. Gue belajar jahit, dan dari situ gue mulai ngejahit tuh,
gue jualin ke tetangga-tetangga gue dan menghasilkan. Wow. Puji Tuhan banget puji gitu. Tuhan banget. Terus jadi pas dari situ, iya ya kenapa gitu. Selama ini gue merasa ada yang kurang dalam diri gue, tapi gue nggak mikirin kesempatan apa yang bisa gue bikin dari diri gue gitu yang gue miliki gitu. Jadi dari situ gue mulai menekuni hobi yang sekaligus bisa menjadi sumber pendapatan juga. Diri ya Maya. Yes, update diri, dan itu pun menjadi jalan keluar dari stres gue gitu, dari down gue. Mulai dari situ gue juga nggak berhenti cari kerja karena memang gak bisa dipungkiri ya kita harus kerja. Kita kan tetap. Ya, akhirnya nyari kerja dan puji Tuhan gak lama gue dapet kerja. Puji Tuhan banget itu nggak lama. Tapi setuju banget sih, maksudnya di tengah-tengah pandemi ini kan, maksudnya apalagi kalau gue lulusnya tahun lalu, jadi kayak bener-bener pas masuk pandemi ya. Pas masuk pandemi itu lagi skripsi lagi susah-susahnya tuh. Kayak maksudnya bisa relate lah. Ini kan bentar lagi nih udah musim-musim sidang dan skripsi nih. Bentar lagi kan bulan-bulan segini kan. Iya benar. Kayak ngerti banget rasanya tuh lagi skripsi offline aja dosen tuh susah dicari kan. Apalagi online gitu. Kita harus cari dosen segala macam tuh kayak susah banget. Skripsinya udah susah, terus begitu lulus juga wisudanya online kan. Siapa sih yang nggak mau wisuda offline gitu kan? Kayak maksudnya kita bisa. Padahal itu kayak cuma sekali seumur hidup nggak sih? Iya, momen terakhir gitu. Terus punya rencana pun kayak tiba-tiba nggak bisa dijalanin. Kan pasti sebelum lulus setahun sebelum lulus kan kita udah punya planning segala macam gitu kan. Nah jadi kayak benar-benar ngerasain tuh dari kuliah, transisi kuliah ke transisi kerja, terus di tengah-tengah pandemi banget, kayak ngalamin juga sampai wisudanya online semuanya kayak gitu. Memang waktu itu kayak stres banget sih, apalagi kan gue kuliah di Jakarta. Di Jakarta tuh pengen gak sih orang udah kuliah ke Jakarta tuh kerja di Jakarta dulu, kayak cici-cici kantoran. Mau benar mau. Pengen lah, maksudnya kayak ngeliatnya kan kita dulu suka interview gitu kan kalau tugas kuliah kayak ke SCBD gitu. Cici-cici yang kayak ke kantor tuh rapi, pakai heels kayak gitu-gitu. Kerja tuh kayak gitu. Cici-cici gitulah pengen gitu. Cuman ternyata kan cari kerjanya udah susah, terus kan lagi pandemi juga. Terus kayak ya mungkin waktu itu mikir pengen kuliah juga kan, kayak maksudnya punya banyak rencana lah ya, punya banyak rencana. Cuman ternyata nggak ada yang terjadi kan. Waktu itu sempat berdoa iya, maksudnya kayak ngobrol sama teman-teman yang ada juga. Sempat ada yang bilang katanya ini menurut aku kena banget sih dan sama aku dipegang banget. Kayak ada salah satu mentor aku tuh bilang gini, pokoknya lu fokus aja sama apa yang Tuhan simpan di tangan lu. Karena ketika lu fokus sama apa yang Tuhan simpan di tangan lu, Tuhan tuh akan terus menambahkan apa yang ada di tangan lu gitu. Kayak di mana-mana pun lu harus belajar setia dulu sama hal kecil. Ya nggak sih? Kayak ketika lu setia sama hal kecil, Tuhan tuh akan kasih lu hal besar, kapasitas lu juga akan diperbesar gitu. Ya dari situ gue belajar kayak, oh ya maksudnya apa yang ada di tangan gue, mungkin gue memang harus pulang Bandung dulu, gue bisa bantu orang tua juga, kayak ya udah jadi sekarang gue bantu orang tua gue kan, terus kayak gue setia sama kerjaan yang ada gitu. Mungkin memang itu tuh bukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan gue, tapi belum ya. Tapi mungkin puji Tuhan pekerjaan itu tuh bisa membuat, ya maksudnya bisa menghasilkan lah di masa-masa kayak gini. Ya nggak sih, kayak sekarang kan yang penting kita bisa menghasilkan dulu lah. Orang pun dapat kerjaan udah susah gitu kan. Jadi kayak ya udah gue dijalanin setahun setengah, berarti sekarang kayak puji Tuhan udah mulai apa ya, passionnya mulai dikit-dikit tuh mulai kelihatan ya, gitu suka lah gitu, lumayan lah gitu, walaupun awal-awal dijalanin itu susah pasti kayak gitu kan. Kayak pasti yang cari kerja nih di sini, teman-teman yang lagi mau cari kerja juga kayak mungkin punya kepengennya kerjaan A, pasti kan setiap orang punya dreams job kan. Tapi ketika Tuhan simpan kalian dengan kesempatan yang ada, kayak mendingan diambil dulu nggak sih? Satu diambil dan dua tetap harus maksimal. Harus maksimal, karena ketika kalian maksimal di kerjaan itu, percaya nggak percaya orang tuh akan melihat gitu loh. Kayak oh ini orang tuh berkualitas, jadi juga akan terus di-upgrade terus kan kayak gitu. Karena we never know gitu loh guys. Kalau misalkan kita kayak gue pribadi, gue kerja di pekerjaan yang itu bukan gue banget. Iya benar. Semua orang kerja pernah kerja di kerjaan yang bukan gue banget. Gue dari pertama kali lulus gue bilang gue nggak mau ya kerja di situ. Jangan disebut aja. Ya walaupun semua orang udah tahu lah. Gue nggak mau banget kerja di situ. Sampai papa mama gue bercanda sih, makan tuh. Cici sih ngomong nggak mau terus, dan gue malah kecemplung ke dunia itu. Tapi gue belajar banget sih, bener yang kata Novi bilang tadi. Karena gue akhirnya belajar untuk ya udah kita mensyukuri apa yang kita punya, maksimalin
apa yang kita lagi kerjain, apa yang ada di tangan kita, karena we never know, bener-bener kita nggak akan pernah tahu. Siapa tahu nih lewat kerjaan kita, dari teman sesama di kerjaan kita, atau bos kita, atau klien kita, atau nasabah kita, atau siapapun itu, ternyata mereka yang bisa bukain jalan untuk kita mencapai impian kerjaan kita nextnya. Betul. Belum lagi kalau misalnya nih kita sekarang kerja misalnya memang nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi kan dari situ kita bisa menabung, betul, kita bisa ngumpulin uang, siapa tahu nanti suatu hari nanti itu bisa jadi modal untuk kalian mencapai dream job kalian gitu. Memang mencapai dream job kan nggak harus selalu kayak langsung sampai ke sana gitu kan. Nah terus untuk pasti ada step-stepnya jadi kayak itu tuh mengurangi stresnya gue juga tuh, karena kayak gue mulai merasa oke lah, Tuhan tuh simpan ini dan gue tuh harus bersyukur, dan bersyukur itu merupakan salah satu kunci untuk mengurangi stres banget. Mengurangi stres banget kan, karena kayak dari bersyukur juga kayak kita tuh bisa lihat, oh ya maksudnya ini tuh Tuhan tuh udah kasih segini banyaknya, dan kita tuh akan berhenti comparing dengan apa yang orang lain punya gitu kan. Jadi kayak kita mulai lihat, oh Tuhan tuh simpan ini gitu. Terus belajar juga untuk surrender. Surrender tuh bener banget, kayak maksudnya itu tuh salah satu iman tuh susah gitu, maksudnya kayak untuk surrender tuh susah karena apalagi kondisi kayak gini. Kayak maksudnya kita punya plan A gagal, punya plan B gagal. Maksudnya itu tuh kayak susah kan, kayak pasti kalian juga ngalamin lah gitu, maksudnya baru beres kuliah segala macam punya planning gagal, tapi dengan surrender itu kita tuh jadi kayak bisa ngelihat, oh ternyata Tuhan tuh maunya kita tuh di sini, gitu. Tuhan tuh maunya kita tuh di sini gitu. Lebih kerasa kalau Tuhan tuh hidup, kayak ada hidup gitu. Karena sometimes kita memang harus ngelewatin yang namanya masalah dan krisis dan keadaan yang gak enak gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi ada keadaan yang kayak gitu, keadaan yang mentok kayak tadi Irma kan. Irma kan bener-bener ngerasa ini planning gua nih, planning gua sebelumnya dan gua nggak punya plan lain. Tiba-tiba ternyata dia harus kehilangan plan itu semua. Apa yang Irma lakuin ya udah, dia kayak cuma nangis aja gitu kan, yang mau surrender sama Tuhan. Tapi di situ kita bisa ngelihat Tuhan tuh hidup dan Tuhan tuh berkarya dalam hidup kita gitu. Jadi ke depannya kalau kita punya masalah lagi atau kita punya ngalamin hal yang sama-sama mentok, kita tuh udah pernah ngalamin kayak ya Tuhan tuh pernah ada dan Tuhan tuh akan selalu ada. Gitu. Betul. Jadi kayak untuk yang lagi stres-stres mungkin selain kalian bisa mulai melihat apa yang ada di tangan kalian lihat gitu, Tuhan tuh udah mempercayakan sekian banyak hal. Kalian juga bisa ngobrol sama teman-teman kalian, konsultasi, ngobrol, brainstorming lah, terus kayak cerita, minta bantuan teman, jangan mengasoskan diri itu diri. Nah bahkan walaupun gua introvertnya gua tetap butuh orang buat cerita. Ya gua biasanya ke pacar gua video call cerita gitu. Yang nggak punya pacar bisa kasih solusi, bisa nggak punya pacar yang nggak punya pacar bisa temen sahabat, jangan bukan pacar doang ya. Bukan pacar, dua-duanya punya pacar guys. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ini juga punya. Nanti di depan belum ketemu. Iya, benar belum ketemu. Cuman benar sih, kalian tuh jangan kayak siapa yang lagi stres gitu ya, jangan ngerasa kalian tuh sendirian. Dan kayak malu gitu. Malu dengan kalian tuh stres, karena itu tuh wajar banget, apalagi di masa sekarang yang mental health tuh bener-bener kayak orang tuh bisa bobrok sebelum-bobroknya gitu. Kayak harus yakin kalau misalnya orang tuh akan selalu ada juga, harus cerita. Kalau misalnya memang harus looking for professional help, kayak go for it gitu, it's okay. Kayak gue cerita gue tuh dulu pernah, ini sebelum pandemi sih, jadi kayak gue kuliah tuh, gue tuh nggak betah banget karena gak tau kenapa nggak betah ya, bingung juga sih sebenarnya kalau sekarang dipikirin. Tapi waktu itu beneran gak betah, dan karena sendirian kali, mungkin ya terus kayak biasa di banyak keluarga gitu mungkin ya, terus kayak sendirian di sana, terus kayak nggak betah lah, pokoknya nggak betah dengan semua gaya hidup yang berbeda di Jakarta itu. Bukan yang ngejudge ya, cuman maksudnya kayak gaya hidupnya berbeda, pergaulannya berbeda gitu. Jadi sempat kaget, terus sempat stres banget, sampai kayak susah tidur, sampai enek gitu, kayak mual gitu. Ya jujur waktu itu yang menolong gue di sana ya orang tua dan keluarga dan teman-teman yang memang positif banget. Kayak mereka tuh yang membuat bangkit tuh orang-orang terdekat kita yang memang mengenal kita. Kalian tuh harus kayak percaya kalau orang-orang tuh banyak yang sayang gitu loh. Dengan kalian merasa disayang kan pasti nanti kayak kalian tuh merasa diri kalian tuh lebih berharga juga gitu loh. Secara nggak langsung diri kalian lebih berharga, terus kayak lebih gampang lah untuk bangkit. Kayak orang tuh bilang
ya semangat maksudnya kayak cuman kayak gitu doang pun kalau untuk orang-orang yang lagi membutuhkan kan itu pasti penting ya digunakan. Iya. Jadi kayak penting banget untuk cerita ke orang tuh kayak bisa menguatkan gitu. Tapi ceritanya harus ke orang yang benar. Iya benar. Orang yang bisa meluruskan jalan kalian, jangan makin belok. Iya. Mulailah cari inner circle yang benar-benar bisa bantu teman-teman semua tuh bisa nge-upgrade diri bisa gitu nge-upgrade diri, bisa cerita, bisa ungkapin kesedihan. Oh ya, gue pernah sih kalau misalkan kalian nanya salah satunya apa lagi yang bisa membuat gue akhirnya melepaskan kepenatan dan kesedihan jiwa gue, cara satu-satunya adalah gue meluapkan emosi gue. Bisa dengan ya lu mau ketawa boleh, atau sebenarnya cewek yang paling penting nangis. Bener nggak? Nangis, udah cukup nangis gitu. Oh berarti gue harus nangis gitu, kayak tiba-tiba gitu nangis, jangan juga ntar jadi disangka aneh ya. Tiba-tiba lu di pinggir jalan gitu, udah gitu lu nangis gitu. Ya jangan juga, cuman maksudnya at least ya lu doing something lah gitu. Lu nangis tuh kan bisa di berbagai hal. Yang paling penting yang pertama bisa masuk hadirat Tuhan, nangis. Udah itu mah udah itu mah paling bisa mengisi kita. Iya, kayak udah aduh kayaknya lega banget gitu. Atau misalkan dengan kayak lu cerita tanpa lu sadar tiba-tiba kayak air mata itu menetes begitu aja, ya nggak sih? Bener. Nah tadi yang Novi sama Irma bilang gitu ya, kita nggak usah malu lah gitu cerita sama orang, kita nggak usah malu untuk ungkapin nih gitu dengan air mata kita, karena bener loh apa yang gue alamin nih ya, kalau misalkan kita udah mengeluapkan emosi kita dengan air mata tuh kayak jauh lebih lega aja lebih gitu. Lega, walaupun mungkin masalahnya belum beres, ya nggak sih? Kayak mungkin masalah teman-teman gitu ya belum ada jawabannya, tapi at least waktu kita nangis tuh kayak lebih bikin ya emosi ini tuh udah keluar gitu. Yang tertahan tuh udah keluar, akhirnya bisa meluap. Gue tuh pernah ya sampai waktu itu lagi stres banget nih, lagi stres banget skripsi, terus udah pusing banget. Terus kan gue seneng banget makan ya, maksudnya makan makanan enak tuh menurut gue sangat membantu gitu. Tapi waktu itu makan waktu itu makan apa ya, makan donat sama makan minuman manis gitu yang tidak boleh disebut mereknya. Kayak minuman hits gitu. Tapi kalau ada yang mau sponsorin kita boleh loh. Di sini jadi gue cuma air putih doang ya. Ada nanti ada merek-merek lain gitu. Jangan. Gereja tidak mengeruk keuangan sama sekali. Gereja tidak mengeruk. Ya. Tapi waktu itu lagi makan sama minum makanan manis, lagi enak nih, tapi sambil nangis. Gue nangis. Karena kayak udah bener-bener, aduh Tuhan gimana ya, kayak capek banget gitu. Kayak batin tuh rasanya kayak sebenarnya kalau misalnya sekarang dilihat ke belakang, apa yang kalian stresin sekarang itu tuh sebenarnya akan berlalu, ya nggak sih? Kayak dari pengalaman-pengalaman yang ada nih, kalian nge-stressin kuliah, kalian tuh akan lulus. Iya, gitu. betul. Kalian nge-stressin cari kerja, kalian tuh akan dapat kerja. Cuman prosesnya itu tiap orang kan beda-beda. Jadi kayak kalau kalian lagi ada di momen dimana, aduh kayaknya nggak ada deh yang pernah kayak gua. Maksudnya itu teh banyak gitu orang yang kayak kalian tuh banyak, cuman mungkin nggak setiap orang mengutarakannya gitu lagi stresnya kayak gimana. Atau kalau kalian lihat kehidupan orang yang kayak si aku enak ya, kalian nggak tahu di belakangnya tuh ada cerita kayak apa. Karena apa yang mereka lihat itu hanya sebatas Instagram. Betul. Dan semua orang yang ngepost di Instagram pasti yang baik. Semua yang ada di Instagram itu yang baik. Jadi kalau kalian tuh harus dikelilingi banget dengan orang-orang yang bisa mendengarkan cerita kalian, bisa mendengarkan luapan emosinya. Terus kayak bisa kalau buat gue ya penting banget deket sama orang yang bisa menghargai apa value yang lu punya gitu. Jadi kayak mereka tuh orang-orang yang bisa ngingetin, tapi kan lu bisa ngelakuin A, ya nggak sih? Maksudnya pasti punya kan orang-orang kayak gitu yang kayak misalnya Irma diingetin gitu sama orang-orang sekitar, tapi kan lu bisa ngelakuin pekerjaan tangan ini. Gitu. Kayak lu punya talenta lebih loh. Lu punya talenta di sana loh gitu. Karena ketika kita stres itu, kita tuh tiba-tiba kayak ngeblank apa dengan talenta apa yang Tuhan simpan dalam diri kita gitu. Padahal tuh ada talentanya, tapi karena kita stres banget sama masalah yang ada, kita tuh lupa gitu. Makanya kenapa penting banget kita untuk cerita dan ungkapin hidup kita sama orang lain, karena seringkali tuh gini, kita sendiri nggak bisa lihat apa kelebihan hidup kita, tapi waktu ada orang-orang di sekitar kita yang benar-benar bisa jadi support system, mereka yang bisa ngingetin dan kasih tahu itu bisa loh sebenarnya. Iya benar. Karena Santom gini, pertolongan Tuhan tuh datang dari orang terdekat. Pertolongan Tuhan tuh datang dari siapa Mak? Evan? Enggak. Berapa ya pendurus ya? Ada mama saya. Kapan-kapan kita undang Kita undang benar, ini soalnya pasangan hits banget sih sama pasangan
kapan. Tapi bener sih, bener banget kayak kita harus tahu orang-orang yang tahu value kita itu kadang bisa lihat gitu dari luar kayak Nov lu tuh sebenarnya lu cuman kurang bersyukur aja sih sama apa yang lu punya. Sering banget loh kalau ngomongin kayak gitu. Sebenarnya lu nyestresin apa sih? Lu kan udah kayaknya lu udah perfect loh. Kayak stresin apa lagi sih? Sering kan, maksudnya orang bilang kayak misalnya, Nis kan kerjaan lu sudah baik-baik aja, padahal lu lagi nangisin kerjaan lu gitu. Dan setelah lu pikir-pikir, bener juga. Iya bener, karena banyak banget yang ngomong gitu, maksudnya ya untuk ukuran fresh grade, lu tuh udah bisa kerja dengan penghasilan lu, income lu udah very enough gitu, tapi kan kadang kita yang jalan kita selalu compare sama orang lain. Tapi kan orang lain lebih enak, orang lain kan lebih ini, terus kan kita kan jadi bete kan. Tapi makanya itu kenapa penting banget ada orang-orang sekitar kita yang ngingetin kalau kenapa sih lu nggak bersyukur? Banyak banget kali orang di luar sana yang orang susah cari kerja, lu udah bisa kerja tuh udah more than enough gitu, lu harus bersyukur. Bener banget. Intinya kayak untuk mental health ini kalian tuh harus dikelilingi dengan orang positif itu satu. Penting. Enggak, nomor satunya mengandalkan Tuhan. Kelewatan ya Bu. Tuhan maafin Tuhan. Tapi bener nomor satunya itu kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan, surrender, berserah. Kita boleh punya planning. Kita punya planning sebanyak-banyaknya itu bagus. Iya betul. Tapi berserah juga bagus. Jadi kayak kita harus bisa gimana ya supaya kita punya plan, tapi kita berserah at the same time. Kayak seimbang porsinya. Tapi jangan ya yang berserah doang, tapi nggak berusaha juga. Harus santai lah. Masa Tuhan aku berserah sama Tante berserah. Bener. Kayak Irma lah, itu tetap nyari kan kerjaannya gitu. Tetap harus melangkah. Harus melangkah dan percaya dan berdoa itu. Terus kayak berserah, bersyukur dan dekat sama orang-orang yang ngerti kita banget gitu, yang tahu kita. Terus jangan compare hidup kita sama orang lain juga kan. Penting. Gitu. Cari kesenangan juga boleh kok. Cari kesenangan, cari kesenangan. Cari hobi, pokoknya sesuatu yang bikin teman-teman happy gitu. Ya apapun itu yang positif bagi diri kita. Betul. Yang positif ya hobinya ya. Memang ngerti. Dan jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Memang ngerti lagi stres itu pasti kayak lebih banyak hal negatifnya, tapi kita harus cari sedikit aja titik positifnya gitu. Sedikit aja positif. Bener. Kayak moto hidup gue dong. Gue selalu pegang satu moto ini sih dalam hidup gue. Apa tuh? Positive think for positive life. Asik. Bener nggak? Harus terus pikir yang positif aja pokoknya supaya hidup kita, apa yang kita pancarin, apa yang kita keluarin tuh hasilnya tetap positif. Benar. Makanya kalau ngelihat Jenis tuh selalu auranya tuh positif banget kan. Walaupun mungkin dia katanya kalau kata pacarnya tuh kayak nangis-nangis gitu. Terus kita lihatnya senyum-senyum terus. Aku soalnya emang drama queen. Tanya kalau ada pacarnya apa kalau betul? Drama queen banget. Aku bisa tiba-tiba happy, bisa tiba-tiba nangis. Iya bener. Terus satu lagi sebagai penutup ya. Kayak gue pengen nyampein kalau misalnya kita tuh nggak harus figure everything out sekarang juga. Itu tuh bikin stres banget tuh. Kayak kita tuh learning by doing lah. Maksudnya kayak dalam hidup tuh ya berjalan aja gitu, satu step. Nggak usah kayak tahu ending kita tuh mau kayak gimana. Itu tuh bikin stres karena di situ juga kayak kita tuh jadi terbukti kita tuh nggak percaya gitu. Maksudnya kita sebagai orang percaya kita kayak ya Tuhan kita punya plan, tapi kita harus surrender juga dan kita harus menjalaninya tuh kayak ya step by step lah. Kita jangan kita belum ngelewatin step ini kita udah pengen tahu step berikutnya gitu ya. Itu tuh membuat kalian stres banget gitu karena kayak jadi time travel gitu loh. Karena emang jalan sama Tuhan tuh bukan lampu sorot tapi pelita kecil yang memang kita harus lewatnya step by step gitu ya. Sampai endingnya nanti kita tahu kan. Kita tahu rencana Tuhan tuh baik gitu. Teman gue tuh pernah bilang kita tuh sekarang tuh kayak Tuhan tuh kita tuh dalam puzzle, Tuhan tuh lagi ngelukis lah gitu. Kayak maksudnya kita dalam kanvas, Tuhan tuh lagi ngelukis. Kita tuh belum bisa ngeliat lukisannya. Tapi nanti at the end ketika Tuhan selesai lukisannya tuh pasti bakal indah. Betul. Gitu. Tapi kita tuh di dalam lukisannya gitu. Benar-benar. Cakep tuh. Cakep Bu. Mungkin segitu aja kali ya dari kita. Aduh seru sih. Teman-teman bisa dapat ini ya. bisa memberkati teman-teman. Dan bisa relate juga ya. Bisa relate yang teman-teman lagi alamin. Kita bukan expert yang sampai gimana, tapi kita lagi belajar menjalani juga. Dan kita ceritain pengalaman kita nih. Pengalaman kita, ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau topik lain dibahas, boleh komen. Atau mungkin mau cerita pengalamannya juga ya. Mungkin yang perlu didoain boleh komen. Asik. Berdoa banget. Yang perlu didoakan punya masalah hidup boleh. Nanti didoakan oleh pastor. Iya nanti. Oke kalau segitu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen-komen. Jangan lupa juga untuk share.
pengalaman kalian siapa tahu bisa memberkati banyak anak-anak muda yang seumuran kita juga. Betul. Gitu. Sekian dari kita. Gue Novita. Gue Irma. Dan gue Jenny. Pamit.